Gereja Generasi Apostolik. Senang sekali kita berjumpa secara online. Ini adalah realita baru yang kita mesti hidupi bersama-sama, terutama buat saya. Ini realita yang sangat-sangat menggemparkan buat orang-orang seusia ini untuk terbiasa berdialog, bertemu muka melalui Zoom, melalui Google Hangout, melalui FaceTime. Tetapi yang saya kagumi adalah masa seperti ini, kok perhatiannya kalian lebih atentif ya? Karena apa muka ke muka di kamera kali ya? Nah, saya mau ambil waktu ini untuk mengisi, menguatkan, membangun apa sih yang sedang terjadi sepanjang beberapa minggu ini buat di Indonesia untuk betul-betul hampir seperti dirumahkan total. Dan ini kita belum seketat di China, di Wuhan, tapi mungkin kalau dibuat seperti itu bisa lebih berkurang pasien-pasien, korban-korban yang meninggal karena wabah COVID-19 ini dari Desember tahun lalu. Kami bersyukur kepada saudara-saudara kita yang ada di Wuhan, yang bisa memulangkan para dokter bantuan dari kota lain dan juga para suster. Dan saya tahu ini musim yang sangat penuh dengan kehilangan dan juga kedukaan. Tapi di segala hal tentu bagian kami, para pemimpin dari Gereja Generasi Apostolik, kepada jemaat semua dan semua handai talan yang mungkin pas membuka YouTube ini atau acara online ini, kami sambut juga Anda semuanya. Saya mau kuatkan Anda, apapun yang terjadi, Anda sedang diketemukan bersama Tuhan. Jangan sendirian. Bersama Tuhan, Anda akan hadapi segala situasi sesuai kedaulatannya Tuhan, dengan hati sukacita, damai sejahtera, dan dalam posisi benar di hadapan Tuhan. So, saya mau kuatkan Anda yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang dirawat, sedang dites, mungkin sedang self-quarantine di rumah. Kalau bisa di rumah self-quarantine, I'm proud of you. Dan dari hati saya sebagai gembala senior dan juga pendiri, saya rindu, udah kangen berat nih, nggak ketemu. Kita bisa kadang-kadang juga terganggu karena tiba-tiba signalnya hilang, tiba-tiba mati. Agak-agak perlu proses kesabaran di situ. Oke? Saya kangen, saya bilang sama deputy pastor kita, Pastor Evelyn, saya ini kangen loh. Biasanya kalau minggu duduk makan siang, didatengin sama anak kecil, sama Adanu, sama Natalia, dipeluk, I miss you. How about you? Saya berdoa kita semua saling merindukan satu sama lain. Memuji, menyembah Tuhan bersama, bernyanyi, mengucap syukur, berjamuan suci bersama. Well, semua itu tetap bisa terjadi. Kita tetap bisa bertemu di Zoom atau di FaceTime dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Akan sangat nolong kalau suaranya indah sih. Anyway, saya berbicara hati ke hati kepada Anda. Saya ini terbeban hari ini. Saya yakin semua para pemimpin gereja, semua gembala yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang masih sehat. Saya percaya semua yang mengembalakan mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pertanyaan. Berapa lama nih kayak begini? Kapan kelarnya? And saya ngalami ini. Ada dua topik yang akan saya bagikan yang sungguh-sungguh ada di hati saya. How long? Sampai kapan ini akan selesai? Semua serangan ini akan selesai. Yang berikutnya adalah di tengah-tengah kita ngalami tantangan ini semua, what shall we do? Oke, saya akan buka dari 2 Korintus 4 lebih dahulu, di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11 ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So, Injil itu adalah kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Dan bagus sekali Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Dia katakan bahwa Injil itu bercahaya. Jadi kalau kita saat ini dalam kegelapan yang sangat gelap, kalau Anda baca keempat buku Injil Kerajaan Allah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda akan ketemu cahaya yang adalah gambaran Allah, yaitu Yesus Kristus. So Anda akan bertemu. Karena sesuatu yang bersinar, tentu Anda bisa bertemu, sesuatu itu hidup. Berhubungan dengan kekuatan atau kuasa atau aliran kekuatan. Betul atau tidak? Nah, saya mau lanjutkan dengan ini. Sebab bukan diri kami kok yang kami beritakan. Saya berdoa, bukan diri saya yang diberitakan. Saya berdoa hari ini, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. So, saya mau melayani Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Apakah Anda lagi di kamar sendirian atau berkumpul sama keluarga, ibadah bersama-sama seperti biasanya kita di Sabtu sore atau Minggu pagi, kita duduk bersama-sama. Saya duduk sama mami saya, berdua kita menikmati firman yang dibagikan minggu lalu melalui saya. Nah, itu pengalaman indah duduk berdua dengan orang tua sendiri 91 tahun. Dan berdialog firman, itu sangat-sangat menyentuh. Biasanya saya di mimbar, mama saya 91 tahun di kursi. Sekarang dua-duanya di kursi, menonton, mendengar firman bersama-sama. Walaupun anaknya sendiri yang membagikan. Di ayat 6, Paulus menulis surat seperti ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Berapa lama kegelapan ini? Wabah COVID-19 menutupi seluruh planet bumi. Pada waktu kami melakukan perjamuan suci bersama Deputy Senior Pastor kita, Pastor Evelyn, dan juga jemaat kami Henny, kita melakukan perjamuan suci, dan saat Pastor Evelyn menutup dalam doa, saya itu melihat penglihatan jelas sekali. Yesus tangannya tuh megang planet bumi, matanya tertuju ke planet bumi. Yang timbul, yang ada impresi di saya, berapa dari kita yang memandang dia? Berapa dari kita yang memberi perhatian pada dia? You know, saudara-saudara, kata memberi perhatian bahasa Inggrisnya apa? Pay attention. Jadi tadi saya lagi doa, tanpa saya sadar saya menerjemahkan sendiri. Tuhan bikin aku bisa bayar perhatian kepadamu. So attention, di bahasa Inggrisnya itu kata kerjanya menjadi pay attention. Are we paying God with our attention? Kita akan lihat dari dalam gelap keluarnya terang kalau kita don't pay attention. Jadi Allah itu di musim Paskah ini, kematian dan kebangkitan Yesus dalam 3 hari kemudian, saudara, terang cahaya kemuliaan Allah dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya mau ngomong sama Anda, bagaimana bisa lihat terang bercahaya dalam kegelapan. Bahkan kita bisa lihat terang itu di hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kalau kita nggak pay attention, Allah so pay attention to us. Allah so mindful to us. Di Mazmur 8 tuh ayat 34, Daud berkata, siapa sih manusia kok engkau mikirkan kita? Padahal di ayat sebelumnya dia lihat dong bintang, lihat semua galaksi, lihat semua berapa ratus tahun terang usianya itu. Lihat semuanya itu. Siapa kita? Kok you are mindful of us? Can you imagine that? Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan tuh gak peduli kondisi kita hari ini, saat ini sudah berbulan-bulan di negara China, di Italia, di Amerika, di Korea Selatan. Terus kita pikir di mana kok Tuhan? Kalau nggak perhatikan, I don't think so. Dari ayat 6, 2 Korintus 4 ini, saya berkata kepada Anda, dari dalam gelap akan terbit terang kok. The key is, are we paying attention? Kita ini bayar perhatian nggak? Dia perhatikan kita begitu rupa. Paskah, saudara-saudara, ini bulan Paskah.
Dia korbankan dirinya yang lahir ke bumi sebagai anak untuk mati menderita, sakit sekali roh, jiwa, batin, emosi, dan fisik. Bahkan ditinggalin Allah Bapa untuk memberi perhatian untuk Anda dan saya satu persatu selamat loh. Dia kasih perhatian penuh. Are we giving him the full attention? Bukan minta difokusin loh perhatiannya. Tuhan gak pernah maksa kita, tapi dia ngundang kita. Come away, mari keluar. Di Matius 11 ayat 28-29 The Message Bible berkata, come away with me. Yuk kita pergi sama-sama yuk berdua. So you can pay attention to me. And you know how much I put my full attention for you. Sehingga kita bisa lihat terang dari gelap itu. Nah, gelapnya ini sangat-sangat gelap, saudara-saudara. Lihat ya. Di ayat 8. Saya bagikan ini untuk Anda renungkan. Dalam segala hal kami ditindas, namun gak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saya mau kuatkan Anda semua. Ini mesti masuk ke episode berikutnya ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 8-11. Ini menjelaskan ayat 7. Bagaimana Paulus penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan dan kemuliaan Allah dan hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dia berkata begini, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Anda tahu semua ini tanah liat? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Caranya gimana dapatnya? Dalam segala hal kami ditindas, namun gak terjepit. Kami habis akal, namun gak putus asa, alias stres, habis-habisan. Kami dianiaya, namun gak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun gak binasa. Supaya kami bawa kematian Yesus. Paulus memberikan pesan bagi Anda dan saya. Ini untuk kita semua. Pada waktu kita mengalami kegelapan yang paling gelap, ketakutan yang paling mencekam, antara mati dan bangkit dari mati atau sembuh total. Bayangin baik-baik, Paulus berkata, untuk kuasa kebangkitan bekerja dalam Anda. Kapan Anda dan saya datang tersungkur di kaki salib Yesus dan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Artinya bukan nyerah mati dan berjuang untuk hidup, bukan. Artinya melalui kegelapan ini, melalui terowongan gelap ini, untuk melihat cahaya kemuliaan Allah di ujung terowongan itu, aku mau berserah supaya mentaati, menanti Engkau bekerja dalam hidupku sampai selesai. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa pertanyaan dan undangan Yesus ini untuk Anda memberi perhatian dan datang jatuh menjerit di kaki salib Yesus. Sampai izinkan Yesus bekerja dalam Anda. Menjadi doa Anda, menjadi tindakan Anda, ketaatan kita semua. Tuhan berkati, dan saya berdoa kasih Kristus, kuasa Roh Kudus yang ada di Paulus turun ke kita masing-masing. Tuhan berkati, dalam nama Yesus saya doakan kasih karunia Allah melimpah atas kita semua di musim ini.